أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, pada subuh ini, kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam. Masih digerakkan hati kita, dimudahkan langkah kaki kita menuju masjid, tentu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita berusaha dan berupaya untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, selalu berusaha untuk takut dengan azab-azab Allah, untuk selalu taat di dalam beribadah kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa dan selalu kita curahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa waktu terus berlalu. Kalau secara perhitungan kita mungkin tidak berapa lama lagi akan bertemu dengan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Ramadan. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Beberapa amalan yang mungkin sudah kita ketahui yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama amalan di bulan Sya'ban ini. Namun tetap masuk di situ adalah salah satunya membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu dari kalimat qara'a yaqra'u Qur'anan. Ketika qara'a berarti membaca. Berarti Al-Quran itu nak sering dibaca, bukan dipajang tapi dibaca. Dibaca dengan berbagai macam cara. Ada dibaca dengan bin nazar, berarti kita membuka mushaf itu. Ada dibaca dengan bighairin nazar. Apa bighairin nazar? Dengan tidak melihat, berarti kita membaca dengan menghafal. Apa yang kita miliki hafalan. Kalaupun tak sempat kita membuka mushaf, maka dengan hafalan yang kita miliki itu juga membaca. Kenapa harus dibaca? Karena Al-Quran merupakan kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kalam Allah ini kita baca, berarti insya Allah kita berusaha untuk berada di jalan Allah. Karena kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaranya yang diturunkan oleh Allah kepada siapa? Al-Munazzal ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu kalamullah, kalamnya Allah yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali faedah ketika kita membaca Al-Quran. Banyak sekali keutamaan kita membaca Al-Quran. Yang pertama adalah petunjuk. Bagaimana Al-Quran bisa dijadikan petunjuk kalau tak pernah kita baca? Kalau kita ibaratkan satu buah alat saja di zaman modern sekarang ini, pasti ketika penggunaan alat itu pasti ada petunjuknya. Pun begitu kehidupan ini adalah petunjuk di dalam kehidupan kita supaya tak salah. Alat saja ketika salah petunjuknya atau tidak membaca petunjuknya bisa meledak. Apalagi kehidupan ketika kita tidak pernah membacanya, tidak pernah membukanya gitu. Maka sudah barang tentu kehidupan kita
pasti menyeleweng dari aturan, pasti menyeleweng dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka itu saya katakan petunjuk. Kalam Allah itu sebagai petunjuk. Kemudian apa? Kita juga harus mentadabburi. Apa tadabbur? Membaca Al-Qur'an perlu tadabbur. Tadabbur itu tak mesti harus dipahami huruf per huruf. Tapi kalau kita bisa memahami huruf per huruf, maka itu lebih baik. Itu maka lebih bagus. Tapi setidaknya dalam mentadabburi apa yang kita baca, jangan sampai kita hanya membaca saja tapi kita tak memahami apa yang kita baca, apa yang kita hafal. Jangan sampai kita hanya membeo. Maka kita perlahan-lahan, sekarang zaman sudah modern, dipermudah dengan berbagai macam cara. Menggunakan HP, ada terjemahannya. Bahkan ada ulama yang bisa menjelaskan maknanya. Adanya mentadabburi. Termasuk kalau kita berbicara mentadabburi makna Al-Quran, apa yang terdapat ayat yang kita baca setiap Jumat, sajadah, apa makna yang terkandung di dalamnya. Kalau kita kaji itu maka luar biasa. Di sana ada bercerita tentang penciptaan manusia. Tentang penciptaan manusia. Di sana berbicara tentang bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita diminta untuk tidak banyak kita tidur, apa tatajafa junubuhum anil madajih. Kenapa disuruh menjauhkan lambung kita dari tempat madajih? Ya, tempat tidur. Kenapa? Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa ketakutan, khauf. Kalau kita takut berarti kita berusaha untuk menjalankan semua perintahnya. Maka tadabbur, mentadabburi, memaknai apa yang kita baca. Di dalam surah Al-Insan pun demikian. Inna nakhafu min rabbina. Takut kita kepada Allah. Yauman abusan qamtarira. Di sana kita juga harus bersyukur kepada Allah. Maka ini mentadabburi apa yang terdapat dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita mentadabburi maka petunjuk Al-Quran ini dapat kita rasakan. Maka kita dapat merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Tidak hanya mengejar target one day one juz, tetapi setidaknya dengan kita one day one juz berarti kita sudah berusaha untuk memahami Al-Quran, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Hadis Nabi sudah hafal kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kalimatnya iqra'u, baca Al-Quran. Baca dengan apa? Warattilil Qur'ana tartila. Ada yang mengatakan warattilil Quran bukan tingkatan dalam membaca. Ulama tajwid mengatakan warattilil Qur'ana tartila bukan termasuk kategori tingkatan apakah dia cepat, apa lambat atau sedang, bukan. Ada yang mengatakan warattilil Qur'ana tartila, membaca Al-Qur'an dengan memaknai apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Walaupun ada juga yang memasukkan warattilil Qur'ana tartila, di dalam kalimat tartil itu adalah tingkatan apakah membacanya ini cepat, sedang ataupun lambat. Tapi tidak, warattilil Qur'ana tartila, membaca Al-Qur'an itu dengan mentadabburi maknanya. Setelah kita mentadabburi maknanya Al-Qur'an, maka bisalah kita mengamalkan Al-Qur'an. Kan tingkatan, baca dulu, pahami dulu, amalkan. Kita minta selalu amalkan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Bagaimana mau mengamalkan, baca saja tidak? Maka langkah pertama adalah membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Maka makna secara syariatnya Al-Quran kalamullah al-munazzal ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi
al-muftataha bi suratil Fatihah ila suratin Nas. Itu artinya apa? Kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian muta'abbadu, kemudian kita apa? Beribadahnya itu dengan apa? Beribadah kepada Al-Qur'an tadi bitilawatihi, dengan membacanya, dengan tilawah kita membacanya. Kemudian apa? Muftatah, diawali dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Berarti Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak hanya sebagian-sebagian saja. Kadang-kadang kita mencari Quran apa? Quran fadilah ya. Oh, ini fadilah surah ini, fadilah surah ini, fadilah surah ini. Semua Al-Quran mempunyai fadilah. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas memiliki fadilah, keutamaan. Keutamaan apa? Menjadi hudan. Kalau petunjuk itu hanya dibagi hanya di surat saja, maka orang akan meninggalkan surat yang lain. Ketika orang mengatakan bahwa yang memiliki fadilah hanya surat A, B, C, D, maka orang akan meninggalkan surat yang dianggap tidak memiliki fadilah. Ternyata Al-Quran semua dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu memiliki fadilah. Setidaknya apa ganjarannya? Hadis Nabi, alif lam mim itu bukan huruf, tapi alif harf, lam harf, wa mimu harf. Nah, setiap huruf ini akan diganjar 10 kali lipat. 10 kali lipat. Ketika kita membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, bismillah saja ada berapa huruf? Al-Fatihah sudah berapa huruf? Ya, maka berarti kita begitu banyak keutamaan, begitu banyak fadilahnya. Untuk siapa itu? Ketika kita berbuat baik. Ketika kita berbuat baik bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li'an fusikum wa in asatum falah. Jika kita berbuat kebaikan, jika kita berbuat amal, maka amal itu, kebaikan itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Ketika kita membaca Al-Quran, ini bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita, kembalinya kepada kita. Ketika kita menghatamkan Al-Quran, berarti apa? Kembalinya kepada kita. Itulah Al-Quran. Al-Quran juga dapat mengobati, syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah. Ada di situ syifaun, ada di situ rahmat. Bagi siapa? Lil mu'minin. Orang yang baca Al-Quran sudah barang tentu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin mendapatkan kesembuhan secara ruhani, ya, qalb, hati kita, ya. Jadi kalau hati kita, kemarin kita berbicara tentang zikir. Zikir itu menenangkan hati. Kalau hatinya sudah baik, maka amal yang lain menjadi baik. Perbuatan kita menjadi baik, perbuatan-perbuatan yang lain. Maka ini dengan Al-Quran. Al-Quran begitu banyak keutamaan. Itu beberapa poin saja. Kita berbicara beberapa poin tentang keutamaan Al-Quran. Maka oleh karena itu, di bulan yang penuh dengan, maka disebut dengan syahrun Nabi. Ya, kalau puasa syahrullah, bulannya Allah, ini bulannya Nabi SAW. Maka perbanyak, selain kita berpuasa di bulan ini, diperbanyak berpuasa bulan ini, diperbanyak membaca Al-Quran. Wal kalimatut thayyibu yarfa'u, wal kalimatut thayyibu yarfa'u. Dan kalimat-kalimat yang baik akan diangkat. Apa kalimat yang baik? Salah satunya tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Insyaallah kita semua akan tergolong ke dalam golongan orang yang ahlul Quran, atau hamilul Quran, atau khidmatul Quran, atau khadimul Quran. Ketika mengatakan khadimul Quran, berarti yang selalu berusaha dan berupaya untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Yang kita harapkan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Karena tidak tahu kita tidak tahu apakah amal kita ini diterima. Maka ketika kita bermuamalah dengan Al-Quran, Al-Quran mengatakan,
Al-Quran yang akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Kenapa? Karena kita termasuk golongan orang hamilul Quran, termasuk dalam golongan orang ahlul Quran. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kalimat yang sedikit ini, pengantar yang sedikit ini, insya Allah menggugah hati kita untuk selalu mencintai Al-Quran, untuk selalu dekat dengan Al-Quran, untuk selalu bermuamalah dengan Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi kita. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk? Maka bacalah Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk? Maka tadaburi Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk? Maka amalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah sudah mengatakan demikian, ini Allah yang melegitimasi, atau bahasanya itu menjadi ininya, mengatakan dengan benar, dzalikal kitab, dzalikal kitab la raiba fi, tidak ada keraguan, la raib, la syakka fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu. Maka jangan sekali-kali kita ragukan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina, Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina, Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa nura sudurina wa nura sudurina wa jala ahdanina ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma rzuqna minal Qur'an. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.